Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diat Manika Senjaya dari kelas 3B. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan yaitu tipe data. Nah, apa sih tipe data itu? Nah, sebelumnya dalam tipe data itu ada namanya entitas dan atribut. Nah, untuk entitas tersebut itu ialah suatu objek atau suatu merek dari maksud saya sebuah benda yang kita identifikasikan dalam sebuah model atau data. Nah, contohnya seperti ini ya. Nah, ini sorry saya lupa nulis. Nah, di sini entitasnya itu adalah mobil. Tulis di sini saja. Di sini yaitu entitasnya mobil. Nah, entitas ini ialah sebuah benda dan atributnya itu ialah merek dari mobil tersebut. Nah, saya ingin jelaskan sedikit tentang apa itu atribut. Nah, yaitu sebuah karakteristik, maksud saya karakteristik atau karakter yang mendeskripsikan sebuah entitas. Nah, biasanya dalam sebuah atribut ini dideskripsikan dengan menggunakan tabel, sebuah tabel. Nah, di sini terdapat dua jenis dari sebuah entitasnya, yaitu offline dan online. Nah, untuk offline sendiri di sini ada mobil dan motor. Saya ketik saja mungkin di sini. Nah, untuk entitasnya sendiri, maksud saya atributnya sendiri, di sini ada nama merek seperti Toyota, Honda, Suzuki, Mitsubishi. Nah, untuk sebentar ini saya hapus dulu. Sudah. Nah, untuk merek sendiri di sini saya ambil 4 ya dari untuk pabrikan mobil sendiri, yaitu pabrikan besar yang ada di Indonesia. Dan untuk tipenya atau mereknya ini modelnya maksud saya itu saya ambil yaitu model SUV. Karena dari 4 merek tersebut banyak yang laku atau yang terjual di Indonesia itu dengan model SUV. Contoh di sini seperti itu ada mereknya Fortuner, terus Honda juga modelnya itu CR-V, terus Suzuki itu Grand Vitara, dan dari Mitsubishi sendiri yaitu Pajero Sport. Nah, untuk tahunnya itu saya ambil sama. Terus untuk kapasitas mesinnya sendiri itu untuk Toyota itu ada 2400 cc diesel, terus Honda itu 1500 cc turbo. Nah, Grand untuk Suzuki itu 1500 cc dan Mitsubishi itu 2400 cc diesel. Nah, untuk bahan bakarnya itu di sini berbeda ya. Jadi untuk Toyota dan Mitsubishi itu dia menggunakan solar karena mesinnya itu dia gunakan diesel. Dan untuk Honda dan Suzuki sendiri itu menggunakan bensin. Nah, untuk harganya di sini sudah ada, saya cantumkan. Dengan menggunakan transmisi mereka ini sama, yaitu saya ambil otomatis semua.
bisa kita lihat untuk yang harga paling rendahnya itu ya kita dapat itu Suzuki dengan 360 juta dan harga tertinggi itu dengan merek Mitsubishi itu 750 juta. Nah, untuk motor sendiri pun juga sama. Di sini saya mengambil 4 pabrikan ternama yang beroperasi di Indonesia, yaitu ada Honda, Yamaha, Suzuki, dan Kawasaki. Nah, untuk modelnya pun saya sama, untuk kelasnya yaitu saya ambil 150 cc. Akan tetapi di sini ada Ninja yang cc-nya itu beda karena di pabrikan Indonesia untuk Kawasaki sendiri dia tidak mengeluarkan versi yang 150 cc-nya. Nah, mungkin dari tahunnya juga sama, terus jenis bahan bakarnya juga sama, dan transmisinya juga sama. Nah, untuk harganya sendiri, harga terendah itu berada di merekan atau dari pabrikan yang Honda, itu Honda CBR 150R dengan harga 35 juta. Dan paling tertinggi yaitu dengan pabrikan Kawasaki, yaitu Ninja 2,5 atau 250 dengan harga 65 juta. Nah, tapi untuk kalau kelas 150 cc itu dari pabrikan sendiri itu dipegang oleh Yamaha yang paling mahal itu dengan harga 38 juta. Nah, untuk offline ini Anda bisa membelinya melalui dealer atau datang langsung ke tempat penjual seperti pabrikan motornya, ataupun acara showcase biasa yang ada di mall. Nah, bisa di situ mereka menjual produk-produk motor mereka ataupun mobil mereka. Nah, kita lanjut ke yang online. Nah, untuk online di sini saya mengambil entitasnya yaitu merek dari HP dan laptop. Nah, untuk dari HP sendiri kita ambil 4 merek pabrikan terbesar. Sebentar. Nah, 4 pabrikan terbesar ini saya acukan pada penjualan mereka pada kuarter kedua tahun 2023 kemarin. Itu dipegang oleh 4 merek raksasa. Yang pertama itu dari Amerika sendiri ada Apple, terus dari Korea itu ada Samsung, dan dari Cina sendiri ada Xiaomi dan Oppo. Nah, untuk modelnya sendiri di sini saya ambil yaitu adalah model flagship atau model HP paling mewah dari pabrikan setiap brand mereka tersendiri. Nah, untuk pabrikan mereka sendiri itu ada Apple, nah, dengan model iPhone 15 Pro. Nah, untuk tahunnya juga saya keluarkan tahun yang sama ya. Nah, untuk perbedaannya di sini ada terlihat dari dimensi layar, nah, terus ada chipset, RAM, memori, baterai, dan harga. Dan untuk kedua itu ada dari Samsung itu Galaxy S23 Ultra, terus ada Xiaomi 13 Pro dan Oppo Find X5 Pro. Nah, untuk chipset sendiri karena dari 3 ini ya teman-teman. Nah, dari 3 ini mereka itu berada di bawah naungan OS-nya bernama Android. Dan untuk Apple sendiri mereka itu mempunyai OS sendiri dengan nama iOS. Jadi dari 4 pabrikan tersebut, nah 3 ini acuannya kepada Android, dan cuman Apple saja yang dengan menggunakan pabrikan OS-nya sendiri yaitu iOS. Nah, dengan untuk layarnya, dimensi layar di sini pun berbeda-beda. Dengan iPhone itu 6,1 inch, terus S23 Ultra itu 6,8 inch, terus Xiaomi 13 Pro 6,73 inch, dan Find X5 Pro itu 6,7 inch. Nah, untuk chipsetnya sendiri itu pun juga berbeda. Untuk Apple sendiri, chipset yang mereka buat itu dari pabrikan mereka sendiri, yaitu Apple A17 Bionic Pro. Dan untuk Samsung, Xiaomi, dan Oppo,
mereka itu menggunakan chipset pabrikan dari yang bernama Snapdragon. Jadi pabrikan Snapdragon ini salah satu pabrikan ternama yang mengeluarkan chipset high end, seperti contohnya yang mereka pakai ini adalah chipset Snapdragon 8 generasi 2. Nah, untuk Oppo sendiri ini agak berbeda sedikit karena optimalisasinya, yaitu Snapdragon 8 Gen 1. Untuk RAM-nya juga ya kurang lebih, dengan memori internalnya juga berbeda. Untuk kapasitas baterainya juga. Nah, untuk kapasitas baterai sendiri, Apple itu dia tidak besar karena mereka itu punya iOS yang seperti OS yang saya bilang tadi, yang bernama iOS di sini. iOS ini itu dia efisien. Jadi baterai yang mereka gunakan itu tidak besar seperti pabrikan dari Android 3 ini. Karena untuk Apple sendiri mereka mempunyai OS ataupun teknologi yang bisa mengoptimalisasikan baterai dengan chipset tersebut. Nah, untuk pabrikan Android sendiri itu sebenarnya sama. Snapdragon sendiri ini dia selalu memberikan efisiensi terhadap performa, tapi karena performa mereka yang dibilang buas, jadi untuk baterai yang mereka sendiri pakai itu juga agak besar, yaitu 5000 mAh. Nah, selanjutnya mungkin saya lanjut ke merek dari laptop. Untuk laptop sendiri ini sama, jadi saya ambil seperti yang sebelum-sebelumnya. Saya ambil dari penjualan terbesar dan merek-merek terbesar yang ada di Indonesia di kuartal kedua tahun 2023. Nah, untuk mereknya sendiri, nomor 1 itu ditempati oleh Apple dengan model mereka itu MacBook Pro M2. Terus yang kedua itu ada Asus dengan modelnya ROG Zephyrus G14, dan Dell XPS 15 maksud saya, dan nomor 4 itu diduduki oleh HP dengan model Spectre X36015 maksud saya, sorry. Nah, untuk prosesornya pun mereka di sini berbeda dengan pabrikannya. Untuk Apple sendiri, mereka menggunakan pabrikan mereka sendiri. Nah, pabrikan mereka sendiri yaitu Apple M2 Pro. Jadi Apple ini kurang lebih sama ya, teman-teman. Untuk pembuatan mereka itu selalu mengembangkan chipset mereka sendiri. Alhasil chipset yang mereka kembangkan itu efisien. Dan untuk Asus dan Dell dan HP, 3 merek ini, mereka menggunakan pabrikan berbeda, yaitu untuk Asus sendiri mereka bekerja sama dengan pabrikan AMD, yaitu dengan chipset AMD Ryzen 9 7940 HS, dan untuk Dell dan HP sendiri mereka bekerja dengan pabrikan Intel. Nah, dengan prosesor Intel Core i9 13900H untuk Dell sendiri, dan HP itu Intel Core i7 dengan 13060P. Nah, untuk RAM-nya sendiri itu berbeda. Untuk Apple itu 16GB, terus Asus dan Dell itu 32GB, dan HP itu 16GB. Untuk penyimpanan sendiri ini, untuk MacBook itu dan Spectre ini mempunyai kapasitas 512GB dengan SSD, dan Asus Dell ini mempunyai kapasitas 1TB dengan menggunakan SSD. Nah, untuk ketahanan baterainya, untuk MacBook sendiri seperti saya bilang, mereka itu mempunyai OS yang efisien.
Jadi mereka itu bisa memanfaatkan chipsetnya sebaik mungkin dengan ketahanan baterai mereka sebaik mungkin. Ini baterai 20 jam ini kita gunakan tanpa dicas atau dengan pemakaian standar. Terus untuk Asus sendiri, karena ini jatuhnya kepada laptop gaming, nah, jadi chipset yang dipakai pun high tech ya. Jadi untuk ketahanan baterainya cuma bisa bertahan 12 jam. Nah, untuk Dell dan HP sendiri, ini biasanya digunakan chipset yang buat office, tapi biasanya digunakan oleh orang-orang yang 3D, menggunakan aplikasi 3D buat modeling. Jadi efisiensi dari Intel Core ini buat ngerender sebuah gambar itu lebih efisien daripada Ryzen. Dan untuk tahanannya sendiri untuk Dell itu 13 jam dan HP itu 15 jam. Untuk harganya sendiri sangat berbeda ya. Untuk yang paling murah itu ada di HP dengan harga 25 juta dan paling mahal itu ada di Dell yaitu 32 juta. Oke, mungkin itu saja penjelasan tipe data dari saya. Mohon maaf jika ada kurangnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.